Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Anissa dalam pelajaran akuntansi perusahaan manufaktur. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan bisa menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang kita pelajari menjadikan keberkahan. Berdoa dimulai. Berdoa tak pernah usai. Oke, agar pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dan nyaman, mohon dipastikan terlebih dahulu untuk lingkungan sekitarnya apakah ada sampah atau tidak. Jika ada, bisa dibersihkan terlebih dahulu. Oke, karena sepertinya kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu hari ini, Ibu ingin mengingat kembali mengenai materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari sistem perhitungan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok pesanan. Nah, materi kita hari ini yaitu melanjutkan dari materi minggu lalu, yaitu sistem perhitungan harga pokok dengan menggunakan metode harga pokok proses dengan metode average atau rata-rata. Jadi ada 4 topik yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu elemen biaya produksi. Yang kedua aliran biaya produksi. Yang ketiga karakteristik harga pokok proses. Lalu yang keempat yaitu contoh soal. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu menguraikan elemen biaya produksi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menelaah karakteristik harga pokok proses dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis aliran biaya produksi yang terjadi pada perusahaan manufaktur dengan tepat. Lalu yang keempat yaitu peserta didik mampu menyusun kartu harga pokok proses dengan tepat. Jadi, model dan metode pembelajaran yang Ibu gunakan pada hari ini yaitu model pembelajaran case-based learning dengan metode pembelajaran diskusi kelompok, penugasan, dan juga tanya jawab. Sebelum Ibu memulai untuk menjelaskan materi kita hari ini, mungkin bisa dipersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya untuk mencatat poin-poin penting yang akan Ibu sampaikan nanti. Sebenarnya apa sih biaya produksi itu? Jadi, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama proses produksi berlangsung, mulai dari bahan mentah hingga produk jadi yang siap untuk dijual. Biaya produksi terdiri dari 3 elemen. Yang pertama yaitu biaya bahan baku. Biaya bahan baku adalah penggunaan bahan baku selama proses produksi berlangsung. Jurnal untuk mencatat transaksi penggunaan biaya bahan baku yaitu barang dalam proses biaya bahan baku di debit, lalu persediaan bahan baku di kredit. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung, yaitu biaya tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi. Jurnal untuk mencatatnya yaitu barang dalam proses, biaya tenaga kerja di debit, lalu gaji dan upah di kredit. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan selama kegiatan produksi berlangsung, selain dari biaya bahan baku dan juga biaya tenaga kerja langsung. Contohnya yaitu seperti biaya listrik, biaya air, biaya iklan, biaya pemasaran, dan lain-lain. Untuk jurnalnya yaitu barang dalam proses, biaya overhead pabrik di debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya di kredit. Selanjutnya yaitu aliran biaya produksi. Bisa kita perhatikan bersama-sama gambar di samping ini. Mungkin ada yang tahu nih, apa sih aliran biaya produksi itu? Oke, jadi aliran biaya produksi itu merupakan gambar aliran biaya yang terjadi selama kegiatan produksi berlangsung di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur ini biasanya terdiri dari beberapa bagian produksi atau beberapa departemen, di mana departemen
Yang pertama yaitu menerima ketiga aliran biaya, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan departemen kedua, ketiga, dan seterusnya hanya memperoleh aliran biaya tenaga kerja langsung dan juga biaya overhead pabrik. Mengapa demikian? Karena bahan baku tersebut sudah diolah di departemen yang pertama saja, sehingga departemen kedua, ketiga, dan seterusnya hanya melanjutkan kegiatan produksi berlangsung. Selanjutnya yaitu karakteristik harga pokok proses. Yang pertama yaitu kegiatan produksi bersifat terus-menerus. Lalu yang kedua, kegiatan produksi bersifat massal yang bertujuan untuk mengisi persediaan di gudang. Lalu yang ketiga yaitu produk yang dihasilkan bersifat standar. Mengapa demikian? Karena dalam metode harga pokok proses tidak ada pesanan atau kriteria tertentu dalam memproduksi suatu barang, sehingga produk yang dihasilkan sama semuanya. Lalu yang keempat yaitu biaya bersifat homogen. Maksudnya yaitu biaya yang dikeluarkan antara produk satu dengan produk dua dan seterusnya itu sama, karena tidak ada pesanan tertentu. Yang kelima yaitu biaya dibebankan ke setiap unit dengan membagi total biaya produksi dibagi dengan unit yang dihasilkan. Lalu yang terakhir yaitu pengumpulan biaya berdasarkan periode tertentu. Sebelum kita lanjut ke contoh soal, alangkah baiknya kita memahami terlebih dahulu mengenai laporan biaya produksi. Jadi laporan biaya produksi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan selama kegiatan produksi berlangsung. Tujuannya yaitu untuk menghitung harga pokok serta membantu tim manajemen dalam pengambilan keputusan. Biasanya dalam laporan harga pokok produksi ini terdiri dari 3 informasi. Yang pertama yaitu data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, yang ketiga perhitungan harga pokok. Selanjutnya yaitu contoh soal. PT Jeruk Sehat memproduksi minuman sehat yang terdiri dari 2 departemen, di mana departemen yang pertama yaitu departemen sterilisasi, lalu departemen kedua yaitu departemen sari buah. Dan berikut adalah data yang dimiliki oleh PT Jeruk Sehat. Dari data yang diberikan, kita diminta untuk yang pertama menghitung unit ekuivalen dengan metode average atau rata-rata. Lalu yang kedua yaitu membuat laporan biaya produksi untuk masing-masing departemen menggunakan metode average atau rata-rata. Oke, yang pertama yaitu kita diminta untuk menghitung unit ekuivalen dari masing-masing departemen. Untuk menghitung unit ekuivalen dengan metode average, rumus yang kita gunakan yaitu produk jadi ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaian. Oke, ingat ya, jadi rumusnya produk jadi ditambah dengan produk dalam proses akhir dikali dengan tingkat penyelesaiannya. Oke, mari kita hitung bersama-sama. Pertama kita menghitung biaya bahan baku dari departemen 1, di mana dari data tadi kita ketahui bahwa produk selesai atau produk jadinya sebesar 22.000 unit. Lalu produk dalam proses akhir sebesar 3.000 unit dengan tingkat penyelesaian 100%. Maka jika dimasukkan rumus yang sudah Ibu jelaskan tadi menjadi 22.000 ditambah dengan 3.000 dikali 100%. Hasilnya yaitu 25.000. Lalu yang kedua, biaya bahan baku. Produk jadinya sebesar 22.000 ditambah dengan 3.000 dikali 50%. Nah, 50% itu berasal dari data yang dimiliki oleh PT Jeruk Sehat. Lalu hasilnya yaitu 23.500. Begitu juga dengan yang biaya overhead pabrik. Lalu untuk departemen yang kedua yaitu
kita langsung menghitung unit ekuivalen untuk biaya tenaga kerja. Tidak ada biaya bahan baku. Berbeda dengan departemen yang pertama tadi, kita menghitung biaya bahan baku terlebih dahulu. Nah, kalau departemen 2 ini, kita langsung menghitung biaya tenaga kerja langsung. Kita langsung menghitung biaya tenaga kerja. Sama dengan rumus yang pertama tadi, di mana diketahui bahwa departemen 2 ini produk selesainya atau produk jadinya sebesar 23.000 ditambah dengan produk dalam proses akhirnya sebesar 3.000 dikali dengan tingkat penyelesaiannya 70%. Maka hasilnya yaitu 25.100 unit. Begitu juga dengan biaya overhead pabrik untuk departemen yang kedua. Tugas yang kedua yaitu menghitung laporan biaya produksi dari masing-masing departemen menggunakan metode average atau rata-rata. Jadi tadi Ibu sudah menjelaskan bahwa terdapat 3 informasi dalam laporan biaya produksi. Yang pertama yaitu data produksi. Data produksi untuk departemen 1 atau departemen sterilisasi yaitu diketahui bahwa produk dalam proses awal periode sebesar 5.000 dan produk yang masih masuk proses sebesar 20.000, sehingga jika ditotal menghasilkan 25.000 unit. Lalu produk selesai yang masuk di departemen buah atau departemen sari buah sebesar 22.000 unit. Lalu produk dalam proses akhir periode dengan tingkat penyelesaian untuk bahan baku 100% dan biaya konversi sebesar 60%, yaitu 3.000 unit. Jika ditotal, hasilnya yaitu 25.000 unit. Sehingga hasil antara produk yang masuk dalam proses awal periode dengan produk yang ada dalam proses akhir periode harus sama. Di situ menunjukkan bahwa produk yang masuk proses yaitu sama-sama 25.000 unit. Lalu informasi yang kedua yaitu biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan ini terdiri dari beberapa informasi. Di antaranya yaitu ada harga pokok produk dalam proses awal, biaya sekarang, lalu jumlah yaitu jumlah dari harga pokok produk dalam proses awal ditambah dengan biaya sekarang. Lalu unit ekuivalen yaitu dari perhitungan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, untuk menghitung harga pokok per unitnya yaitu dengan cara total jumlah dibagi dengan unit ekuivalen yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu 58 juta dibagi dengan 22.000, hasilnya yaitu 2.320 rupiah. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Informasi yang ketiga yaitu perhitungan harga pokok. Pada bagian ini berisikan mengenai harga pokok produk selesai dan juga harga pokok produk dalam proses. Untuk harga pokok produk selesai, cara menghitungnya yaitu produk selesai, unit produk selesai dikali dengan total harga pokok per unit yang telah kita perhitungkan sebelumnya. Sedangkan harga pokok produk dalam proses, cara menghitungnya yaitu produk dalam proses akhir periode dikali dengan tingkat penyelesaian dikali dengan harga pokok per unit. Misalnya nih, biaya bahan baku. Diketahui bahwa produk dalam proses akhirnya sebesar 3.000 unit dikali dengan tingkat penyelesaiannya 100% dikali dengan harga pokok per unitnya sebesar 2.320, sehingga hasilnya yaitu 6.960.000. Begitu juga untuk biaya tenaga kerja dan juga biaya overhead pabrik. Jika kita sudah mengetahui harga pokok produk selesai dan juga harga pokok produk dalam proses, selanjutnya kita jumlahkan, di mana jumlah tersebut harus sama dengan jumlah yang ada di informasi kedua, yaitu biaya yang dibebankan. Diketahui bahwa jumlahnya yaitu sebesar
118 juta rupiah. Selanjutnya yaitu departemen kedua. Departemen kedua ini sama dengan departemen yang pertama tadi, di mana terdiri dari 3 informasi mengenai data produksi, biaya yang dibebankan, perhitungan harga pokok. Yang membedakan yaitu pada biaya yang dibebankan. Karena departemen 2 tidak ada biaya bahan baku, maka digantikan dengan harga pokok dari departemen sebelumnya. Sehingga total antara perhitungan harga pokok dengan biaya yang dibebankan sama. Sehingga totalnya sama, yaitu sebesar 109.209.960 rupiah. Oke, karena penjelasan materi dari Ibu sudah selesai, tadi Ibu sudah mengatakan bahwa model pembelajaran kita hari ini yaitu case-based learning. Jadi, Ibu akan memberikan studi kasus yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk tugasnya yaitu bisa diakses di AKPD yang nantinya akan Ibu kirim di WA grup kalian. Jadi tugasnya ini dikerjakan secara kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3-4 anak. Dan tugasnya yaitu menganalisis apa saja kesalahan yang ada pada kasus tersebut, lalu bagaimana pembenarannya, dan apa pengaruhnya jika kesalahan tersebut terjadi. Untuk tugas studi kasus ini nantinya akan kita bahas bersama-sama di pertemuan selanjutnya. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan materi yang kita peroleh pada hari ini. Jadi, biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan selama kegiatan produksi berlangsung. Biaya produksi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja, yang ketiga biaya overhead pabrik. Lalu, laporan biaya produksi adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai biaya yang dikeluarkan selama kegiatan produksi berlangsung. Laporan biaya produksi ini terdiri dari 3 informasi. Yang pertama yaitu data produksi, yang kedua biaya yang dibebankan, yang ketiga perhitungan harga pokok. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, menurut kalian gimana nih pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan, apakah bikin pusing, atau gimana? Bisa ditulis di kolom komentar ya. Untuk materi minggu depan yaitu silahkan mempelajari sistem perhitungan harga pokok dengan metode harga pokok proses menggunakan FIFO atau first in first out. Kita akan bahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.